untuk beribadah. Kesempatan untuk apa? Meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Kita harus mengetahui bahwasanya sebab kelalaian kita itu karena beberapa hal. Yang pertama, karena kita ingin terus rehat atau ingin terus beristirahat. Padahal rehat yang hakiki nanti di akhirat, sedangkan dunia adalah masa kita untuk beramal. Ini faktor yang pertama yang membuat kita kemudian banyak melakukan kelalaian. Karena kita dalam ibadah mau istirahat terus, mau rehat. Padahal nanti kita berhenti, baru kita beristirahat, itu nanti di akhirat. Karena di sana tidak ada lagi kita mengerjakan amal yang soleh. Sekarang kita di dunia adalah waktunya untuk kita senantiasa mengerjakan berbagai macam amal ibadah. Olehnya, jangan rehat, jangan istirahat dalam ibadah. Justru kita harus memacu, memotivasi jiwa kita, memaksanya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, faktor ataupun penyebabnya adalah semangat dalam mencari kelezatan dunia. Akibatnya kita melalaikan berbagai macam kewajiban, bahkan kita na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik, menerjang yang haram demi dunia. Berapa banyak kita pacu diri kita untuk mengejar dunia, bahkan kita sampai berletih mengejar dunia, bahkan tak dapat juga. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat, betapa ruginya kita. Makanya Allah mengingatkan kita, wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia merugi. Kenapa merugi? Karena tidak memanfaatkan waktunya dengan keimanan kepada Allah, tidak memanfaatkan waktunya, hari-harinya dengan berbagai macam amal-amal yang soleh. Jadi ini penyebab yang kedua. Karena kita terlalu semangat mencari dunia, kemudian kita lupakan akhirat. Akhirnya tidak mampu melakukan ibadah, karena sudah letih badannya terus mengejar dunia. Begitu ibadah sudah tidak mampu dilakukan karena hanya sisa dari keletihan dunia yang dia sisahkan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah karena sudah mati rasa terhadap dosa. Berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang menghitamkan hati-hati kita, yang menghitamkan jiwa-jiwa kita, bahkan melemahkan kita dari beribadah kepada Allah. Karena keyakinan dari ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang semakin meningkat imannya dengan amal soleh, dan berkurang imannya karena dosa-dosa ataupun maksiat. Maka semakin kita bermaksiat, semakin kita berbuat dosa, maka semakin melemah iman kita, dan semakin melemah juga semangat kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, maka tentu dia tidak akan mampu beribadah kepada Allah. Karena yang ia ikuti adalah hawa nafsu yang mengajak dia kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsumu itu akan mengajakmu kepada keburukan. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, syahwat yang senantiasa mau beribadah kepada Allah dengan solat, dengan puasa, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, sibuk dengan kerja, mencari nafkah, dan lupa perdagangan akhirat. Padahal Ramadan adalah perdagangan akhirat. Ramadan adalah kesempatan untuk kita ibadah kepada Allah, meraih perdagangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan surganya. Maka seorang mukmin hendaknya senantiasa menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, agar dia tidak melakukan kelalaian-kelalaian di bulan Ramadan, yang dengan kelalaian tersebut akhirnya dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari ibadah, merugi dia di dunia, merugi dia di akhirat nanti. Lalu di mana doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhanku, berikan kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan kami di akhirat, dan jadikan kami orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Ini hanya sekedar doa nantinya. Kalau kita juga tidak mengupayakan dalam perbuatan kita,